Itu dari mana sih lagi gue lupa. Siapa? Mona Lisa. Mona Lisa? Banyuwangi? Enggak. Ya, energi khusus kenapa kita harus lihat wanita ini? Bandingkan sama laki-laki, kayak misalnya ini laki-laki gitu kayak ya biasa aja gitu laki-laki. Kalau raksasa itu simbol sebagai ketidakbenaran. Iya. Ada yang baru beneran. Iya. Rambut baru. Ulang lagi. Males lagi. Aduh. Oke. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Del. Iya. Del jangan. Oke. Kenapa? Ada yang baru nih. Apa nih yang baru? Apa Kayaknya ya? kan ada yang baru nih. Oke. Tentang apa ya? Apa ya? Oke, jadi untuk teman-teman yang udah ngikutin NFTpedia dari awal, ada yang baru nih. Nah, NFTpedia Marketplace sekarang ada versi 2-nya loh. Di versi 2 ini kalian bisa beli NFT pakai rupiah. Wih, Keren nggak tuh? pakai rupiah nih. Iya, beli NFT pakai rupiah. Jadi gua Cuma di NFTpedia. mantap emang Wikipedia ini. Yang Mantap. mau beli NFT pakai rupiah bisa klik link di bio buat download aplikasinya. Nanti buat review videonya bisa ada di pojok sini. Oh iya ada di sana. Ada di pojok situ. Oke. Download di Play Store dan nikmati indahnya. Kayak gitu ya. Oke. Oke, kita move forward aja. Kita kedatangan siapa nih Bang kali ini, Bang? Wah, kali ini kayaknya seniman muda. Kayak gue tua banget. Enggak. Enggak. Kan ini Gen A. Gen yang A. satu lagi Gen Z. Gen Z. Jadi gap year-nya tuh jauh banget. Tapi nggak apa-apa, Bang. Jiwa muda tetap Nah, aja. ini seniman muda yang wow, karyanya keren sih. Gue Udah lihat? Gue udah stalking gitu. Oke. Dan dia kan punya salah satu karya yang sempat pameran dulu kan. Iya. Dan lihat amazing. Kita persilakan. Oke. Durga. Mana nih dulu? Iya, Oh nih, mana? oke. Di sini di tengah. Tengah. Diapit sama bidadari-bidadarnya kan. Kan kita Sejak kapan lu bidadari? kan sama-sama Bidadara gondrong. dong. Kita kan sama-sama Emang gondrong. sekelas lucin lu. Jatuh cinta. Nanti dong. disensor. Oh iya, sensor. Disensor. Durga. Durga, Halo. oke. Perkenalan diri dulu. Biar Oke. teman-teman nggak tahu. Ini siapa sih nanti? Biar kan tak kenal maka tak sayang. kan? Ais, bener. Jadi kita kenalan dulu biar sayang. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Kenalin, namaku Putu Durga Rasmi Devi, biasa dipanggil Durga. Sekarang lagi menempuh pendidikan semester 4 di Institut Seni Indonesia Denpasar. Adik berarti Bang. Semester 4 ya. Iya, Adik. Tahun berapa berarti itu? 2020. 20. 2020. Iya, yang diisi 2020, Kak. Oh, wow. Saya Oh, nggak kan? inget kapan. Masih dipanggil kakak loh. Oh, Bukan iya. om. Terima kasih. Bukan om loh. Terima kasih loh. Saya dipanggil kakak. Saya Kan merasa kelihatan kayak- banget kan jadi mahasiswa. Kayak muda Terima banget kasih gitu. atas waktunya. Itu tuh khas mahasiswa banget. Iya sih. Terima kasih Iya atas sih. waktunya. Perkenalkan saya itu biasanya yang Sangat sering baku gitu. baku banget untuk teman-teman yang sering bawa seminar tuh kayak gitu. Pasti sering nih ya. Iya, dan gue denger si Durga ini BEM gitu ya. Iya. Ketua atau anggota atau pendiri? Salah. Pendiri. Saya lebih tepatnya pendiri ya. Oh gitu. Iya. Jadi kebetulan kalau di BEM cuma menjadi anggota dari Anggota. staf magang. Staf Staf magang. ahli, sorry. Oh staf ahli. Staf magang. Staf ahli. Magang itu dia nih. Iya. Kita punya Oh kita punya Punya ini magang ya. baru. Iya. dia Jadi magang dia. cuma jadi staf ahli aja. Cuma kalau di UKM baru jadi ketuanya. Itu bidang apa tuh kalau di BEM? Kan ada konsumsi, publikasi, gitu Bener-bener nggak sih banget. kalau nggak salah? Ha-ha. Jadi itu masyarakat sosial. Masyarakat. Benar. Oh bagian gua Bang. PR. Oh berarti saya yang masyarakatnya. Oh iya. Memasyarakatkan Iya. masyarakat. Gitu. Oh gitu dia. Dia kata BEM berarti baru nih. Dari tahun lalu udah. Dari tahun dari lalu. tahun Tinggal lalu. nunggu
pelantikan untuk pergantian aja. Oh, oke. Dan sempat tadi Udah senior di BEM. tadi kan ngomong ketua apa tuh? UKM. Ketua UKM. UKM, iya. Usaha kaki lima. Iya, Bukan. itu UMKM. UMKM. Salah. Salah. Norak ya. Lu otak kriminal sih. Iya enggak. Saya UKM. Baru juga. Baru, jadi UKM apa tuh? UKM-nya namanya Resik Segara. Hah? Resik Segara. Resik Segara. Resik Segara. Nah, Itu tentang apa tuh? Tentang lingkungan sih. Lingkungan. Masyarakat juga lagi. Iya. Boleh dibersihkan yang satu ini. Ini sampah masyarakat atau Iya, sampah makanya. Nah, itu harus apa ini? dipilah deh. Sampah masyarakat yang masih bisa didaur ulang. Iya. masyarakat. Banyak jenis sampah kebetulan. Saya kayaknya nggak bisa didaur ulang. Oh gitu ya. Langsung jadi B3 sampah ya ini. udah. Sampah gitu. B3. Sampah B3. Apa itu B3? Jadi sampah yang nggak bisa didaur ulang kayak styrofoam gitu. Saya B2. Apa tuh? Babi. Iya. Itu non halal, non halal. Iya, pok. Aduh. Oke. Aduh ya ampun. Oke. Kita ke topik dulu nih. Oke. Ini kok ngaco banget kita ini. Si Durga ini katanya kuliah di 2 tempat loh, Bang. Kuliah di 2 tempat. Tunggu. 2 tempat ini maksudnya dengan jurusan yang sama, Beda Beda jurusan. kampus. Jadi double degree. Wow. Gua 1 degree aja belum. saya insecure. Kuliah aja nggak selesai. Itu di mana aja tuh? Yang satu kampus kuning namanya Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Oh, kampus Iya, kuning. Kampus Namanya kuning. kampus kuning. Iya, jadi istilah gitu. Lagi Isi kampus hijau. marun. 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 Oh, iya. Alma maternya kan marun. Bukan kuning. Oh iya. Kuning kirain. Jadi yang alma maternya kuning berarti ya? Alma mater kuning tuh UI juga nggak? sih? Iya. Jadi UI dan kampus kuning. Unhi. Apa tadi? Unhi. Jadi mirip-mirip lah Jadi ya. mirip-mirip gitu. Ada kan juga partai itu yang kuning. Apalagi nama Nggak boleh ngomong partai. Oh, iya. Mau 3 periode. Wah, kita nggak bahas partai. Nggak boleh. Kita nggak bahas politik ya. Lu nyenggol duluan. Kita nggak bahas politik. Soalnya panjang ini ntar bahas politik. Ntar si Freddy ini ngantuk dia. Bahas apa ini? Kalau di kampus kuning jurusan apa tuh? Jurusan filsafat. Filsafat. Iya. Itu ngapain aja? Jadi belajar. Iya sih. Durga iya sih. Iya sih. Jadi kita fokusnya belajar segala ilmu gitu. Kayak kita belajar metafisika, filsafat barat, filsafat timur. Itu tuh persis kayak sejarah gitu atau gimana filsafat? Lebih dalam karena kalau sejarah kan pasti ada sebab akibatnya juga. Jadi kita belajarnya itu. Oh, berarti yang kalau filsafat ini yang kadang orang buat teori-teori konspirasi dari situ juga kan? Iya, contohnya kan banyak. Bahkan kita juga bahas kayak Albert Einstein, terus Plato, ya Yes. kayak gitu-gitu. Karl Marx kayak gitu. Tesla. Wow. Iya. Gue penasaran sih sama isi otaknya Durga ini. Gak ada Dia apa sih. seniman, kan? Filsafat itu salah satu jurusan paling rumit loh. Filsuf. Iya. Iya kan, filsuf. Karena mempelajari semua kan. Iya, semua, semuanya. apapun itu. Semut pun jalan itu pelajari. Masa sih? Enggak. Tidak mau tertipu. Nggak, masa semut dipelajari? Iya, kan? Udah ada Tapi- bagiannya itu. Iya. Oh iya ya. Ilmuwan. Saintis, benar. Filsuf berarti Durga ini pintar merangkai kata-kata. Gitu Enggak kan? dong, itu puitis. Oh gitu ya? Beda lagi. Beda ya? Iya. Sastrawan itu. Nah, Oh beda ya ternyata. beda deh lah. Belum dong. Saya Gua aja nggak- sama kaktus ini beda. Gua nggak sampai S. Gua nggak sampai S. Oh iya. Jadi iya. wajar lah harap dimaklumi gitu ya. Nah, terus Hmm. kan isi jurusan Isi apa nih? Isi nasi. isi nasi karet 2. Serius dong. Iya ya, oke. Serius Lanjut, dong, Dek. lanjut. Oke. Isi jurusan apa nih? Seni murni. Seni murni. Iya. Berarti lukis Lukis tradisional. tradisional. Gue baru tahu loh bang ada yang namanya seni murni. Setahu gue yang murni itu cuma susu. Susu murni. Itu baru gue tahu. Seni murni gue baru denger. Setelah ketemu anak isi. Oh, iya. Karena waktu launching kemarin itu kan ada pameran tuh. Ada yang bilang
jurusan seni murni, jurusan. Oh ada ya namanya jurusan seni murni. Berarti di otak kau langsung susu murni gitu ya. Setahu gua cuma seni lukis gitu. Enggak. Seni murni tuh nggak pernah dengar. Seni kalau menurut gue ya, gue tahu ya, seni murni itu yang pure dari hati deh. Iya kan? Benar kan? Iya. Gue so tahu sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau kuliah seni tuh belajarnya tuh sama nggak sih kayak gua waktu SMA kayak narik garis gitu. Kayak gitu juga nggak? Sama. Atau lebih? Dasarnya iya, karena di ISI itu semester 1 pasti mata kuliahnya hampir sama semuanya. Terus kalau misalnya kita udah semester di atas semester 3 baru kita jurusannya khusus gitu. Kalau seni murni sendiri itu nggak hanya lukis sih, jadi ada patungnya juga. Karena seni murni. Jadi kalau di bagian persenian seni murni itu kayak induknya gitu. Sama kayak filsafat itu kan induknya ilmu. Berarti gitu. dia belajar induk. Iya, jadi dasarnya dulu. Itu bukan dasar lagi, Durga. Itu di luar nalar saya sebenarnya. Kenapa milih seni? Padahal kan sekarang kayak banyak banget udah jurusan yang Iya, bisa dibilang kalau di YouTube jurusan yang bisa membuat kamu cepat kaya gitu kan. Kenapa nih milih seni gitu? Balik lagi, seni itu kan tempat kita untuk melatih kreativitas. Nah, kalau misalnya nanti kita mau terjun ke masyarakat kan harus berguna. Persaingannya adalah kita harus aktif, harus kreativitas gitu. Terus karena tadi udah belajar ilmu, udah di otak kiri ya, ilmu kan otak kiri. Jadi sekarang pengen nyoba otak kanan juga nih, gimana caranya ya belajar seni. Karena prospek seni itu sendiri luas banget. Oh gitu ya. Soalnya kan kayak dengar-dengar nih, oh ngapain sih ngambil jurusan seni? Paling nanti juga jadi pelukis, kalau nggak ngedesain kaos gitu-gitu. Udah gitu ngedesain kaos ditawar lagi. Sakit sih. Itu terjadi sama saya. Gitu ya. Saya salah satu pelaku. Oh pelaku. Ya, oknum. Saya oknum. Jadi Anda, lu bayangin dong. Sekolah gitu kan jauh-jauh biar bisa ngelukis yang bagus. Lu minta nawar. Itu namanya. Kan nggak boleh. Kadang kamu ada otaknya sedikit sebenarnya. Tapi by the way nih, Durga, seni dan filsafat ini kalau diibaratkan kayak dua kubu yang berlawanan. Itu dua kubu yang berlawanan yang seni ini yang Durga sendiri seni murni. Filsafat ini yang mempelajari, itu termasuk mempelajari itu juga kan? Iya. Itu ada kayak gimana ya? Kesulitan Iya, gitu kesulitan nggak sih? atau gimana? Karena kan gitu. itu kayak sepertinya harus Iya, dua dunia yang berbeda nih. Iya. Justru enggak sih sebenarnya. Ketika awalnya mikir, ya ampun masa habis belajar buku langsung pegang cat, lukis gitu. Ternyata waktu dipraktekin di seni murni itu kan yang membuat nilai kita tinggi itu ketika kita menjelaskan karya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan karya, sebagus apapun kita buat, harganya rendah gitu. Kalau kita prospeknya untuk dijual ya. Nah makanya belajar juga dari target pasar, siapa nih yang mau ditargetin untuk orang-orang yang minatin hasil karya kita. Makanya kita harus pintar jualan tuh, ngomong. Marketing. Balik lagi marketing. Iya, makanya. Gue tertarik sih, jadi kayak setiap karya yang Durga buat ini pasti ada filosofis di baliknya itu loh pasti. Karena kalau kayak gue pasti nggak ada. Iya kan balik lagi tadi, biar bernilai. Gitu. Oh benar tuh, bernilai gengs. Kenapa Mona Lisa bisa seharganya segitu? Karena dilukis sama siapa sih? Mulyono. Siapa sih? Lupa gue. Pokoknya dia dilukis sama satu orang gitu yang emang terkenal gitu. Kan dari mulut ke mulut cerita-ceritanya makanya mahal. Mahal gitu ya. Itu dari mana sih lagi gue lupa? Siapa? Mona Lisa. Mona Lisa? Banyuwangi. Enggak. Gua nggak tahu sih dari mana, tapi kalau nggak salah abis searching Mbah tadi itu kayaknya lagi di Paris sih dia. Oh, di lukisannya. Paris. Lukisannya. Oh, berarti di ruangan teknikal. Bukan. Enggak ngerti sih. Iya loh. Paris itu nama teknikal. Di teman kita namanya Paris. Oh gitu. Kadang tiap hari aku tanyain, gimana menara Eiffel? Jadi gitu lah. Oke. Tapi betulnya untuk Durga sendiri ini karena kuliah di dua tempat gitu kan.
ngatur waktunya tuh gimana? Iya, gitu. pertanyaan dasar sih ya. Padahal, of course lah. Iya. Pertanyaan Itu- dasar yang selalu ditanyain gitu. Iya, karena kota saya juga agak dasar. Kayaknya gitu. Enggak, jadi kebetulan teman-teman juga banyak yang nanya curious gitu, gimana caranya ngehandle waktu, bagi waktu, karena selain itu kan aktif organisasi juga. Jadinya sebenarnya hal terdasar itu kalau kita suka itu kita nggak akan ingat waktu. Oke. Iya, kalau kita suka jam berapa ya, jam 12 hari Minggu mau kapan itu pasti kayak oke, gas nih. Jadi karena saya memang tertarik, pertama dasarnya, kedua energi saya kumpulkan, difokuskan di situ supaya bisa konsisten. Nah, jadinya kalau udah kayak gitu ya walaupun mepet kadang nggak ada waktu istirahat tapi enjoy karena seneng. Emang udah Tapi difokuskan di gitu. kedua kampus itu semesternya sama? Nggak, jadi di Unhi lebih dulu. Oh, di Unhi Angkatan lebih dulu. 19, kalau yang diisi 20. Wow, Kenapa cuma berpikir Iya. untuk ngambil 2 degree gitu Iya, ya? Di kampus yang beda lagi? Kalau diingat lagi sebenarnya alasan simpelnya bosen gitu ya. Satu kampus kayak bosennya Gara-gara satu kampus. bosennya bermanfaat banget ya. iya. Saya bosennya tidur. Jadi kayak stres gitu. Kita kan kalau masih muda nih masih punya energi yang banyak ya. Stres karena nggak ada tempat untuk nyalurkan. Iya. Akhirnya coba nyari jurusan yang tetap bisa berkaitan dengan filsafat, tapi dia sibuk gitu. Dia sibuk. Makanya ambil seni karena seni pertama memang kreativitas. Jadinya nanti bisa ngembangin untuk di masyarakat, balik lagi ke alasan awal. Yang kedua itu mau nambah relasi sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu kan walaupun kita pintar, kita hebat, kalau nggak punya relasi ya. Oh benar. Iya. Relasi itu mahal. Iya, relasi yang Makanya mahal untuk itu. teman-teman yang teriak, oh punya orang dalam, punya orang Ya. dalam. Jangan salah. Orang dalam bermanfaat. Orang dalam itu bermanfaat. Bahkan nyari orang dalam. Iya. Nggak punya orang dalam sih. Iya. Sebenarnya bukan orang dalamnya sih tujuannya. Jadi di relasi itu tanpa sadar kita bakal ketarik untuk sukses juga Iya, gitu. Kayak kalau hanya kita mengandalkan orang dalam berarti privilege gitu. Ya, privilege kan juga harus dimanfaatkan dong. Iya dong. Iya, itu benar-benar. itu salah satu. Yes, saya juga merasa. Iya. Apalagi kalau Privilege udah itu di dunia nggak kerja. selamanya negatif. Iya. Kalau dimanfaatkan dengan positif ya hasilnya positif. Iya, ya kan? benar-benar. Kalau privilege-nya murah banget, itu Wah. nggak bagus. Itu yang nggak lagi boleh. viral ya. Nggak boleh. Jangan diikutin. Jangan, nggak boleh lah itu. Ready, jangan ya. Tapi kalau di dua kampus gitu, mohon maaf nih, biayanya tuh gimana? Oh iya. Pertanyaan menarik. Karena saya tidak punya uang. Tapi nekat untuk kuliah di 2 kampus, jadinya saya muter otak supaya dapat beasiswa. Dapat? Dapat Astungkara. Tapi cuma satu kampus yang dapat di Isi. di Unhi. Di Unhi. Di Unhi. Jadi karena biaya mereka sama, Mm-mm. per semester itu sama, akhirnya saya milih gimana saya kuliah 2 kampus tapi bayarnya 1 kampus gitu. Jadi satunya ini di Unhi, saya nyari beasiswa. Nah, dapat beasiswa jurusan langka. Karena filsafat tadi kan jurusan yang hampir tidak itu diminati. langka. Iya, jadi sekelas itu paling banyak 7. Kayak Private. saya dong. Kayak saya dong. Kayak private berarti. Iya, saya kan langka juga. Private school check gitu jadi. Iya, terus tapi ternyata itu belum mengcover semua. Jadinya di Unhi itu ada UKM Taekwondo namanya. Nah, Astungkara di situ selalu juara gitu kan, ikut lomba juara. Berarti juara. taekwondo juga. Ya. Coba praktekin. Kemarin Saya takut. kemarin baru dapat juara 2 internasional bareng Indonesia X Malaysia gitu. Internasional. Internasional. Berarti udah masuk. Wow. SEA Games ya? Enggak, Bukan. bukan. Jadi Belum. kalau di taekwondo itu banyak perlombaan. Kita bisa ikut yang mana, mau pemerintah atau non pemerintah. Oke. Nah, kebetulan kan yang pemerintah belum ada. Ini Oh, yang belum non ada pemerintah ya? berarti. Belum, yang ini non. Jadi bisa kayak kolaborasi sama Indonesia sama Malaysia. Kalau yang pemerintah itu kan Pomnas. Nah, itu rencana mau ikut juga sih tahun ini Astungkara. Berarti gini bang, Wow. hampir satu gini sama Kak Godoh kemarin yang kita undang. Heeh. Multi talentan. Iya. Iya sih. Ngelukis bisa, apa namanya, filsafat bisa, Iya. bela diri iya, gitu kan. Ready kok sama hilang pala kamu. Berarti nggak boleh macam-macam nih. Iya. Soalnya dia kan agak kriminal mukanya. Apalagi nanti kan tiba-tiba kalau misalnya Durga ada pameran tunggal gitu, ada yang hit comment, ih apa lu? Nah. Langsung, Bacok. nggak bisa, Anda siapa? langsung udah hilang kepala. Jangan macam-macam berarti. Wow, yang dari dia apa?
dua punya kok gue ribet sih. Kurang vaksin. Santai udah. Kak, jangan Iya. nervous. Apa dia kuliah di 2 jurusan yang berbeda. Terus atlet taekwondo juga. Di sekarang umur April nanti baru 20. 20. Seumuran bang. Seumuran. Besti. Tua kok dulu. Enggak. Seumuran gitu. Umur 20 loh udah seperti itu. Saya umur 20 ngapain ya? Tidur. Main Iya. congklak. Main congklak. Kejar layang-layang kan. Sebenarnya tuh di Indonesia banyak banget orang berprestasi, cuma jarang aja yang ke expose. Yes. Ya karena Iya, banyak. tau lah kita lebih suka yang gitu-gitu. Tok-tok. Iya sih, iya. Dan saya udah termasuk salah satu. Ayolah, dinotis lah. Apa namanya, anak-anak berbakat gitu. Ayo endorse saya. Saya artis TikTok loh. Nanti kalau ada yang perlu tukang hajar, bisa kontak nomornya di bawah sini. Tapi gini, darah seni tuh Menurun dari mana? Menurun kah atau emang yang Jadi kalau di perbakatan saya nggak punya bakat. Gimana gak punya bakat? Nggak punya. Jadi orang wah, kebetulan merendah. enggak Merendah untuk meroket. di keluarga besar saya dari bapak ibu itu nggak ada daerah seninya. Jadi semuanya wirausaha atau nggak wira swasta. Nah saya itu nggak tahu ya, memang aneh. Jadi saya nggak pengen ada di dunia yang orang-orang udah banyak ngikutin gitu. Akhirnya coba banting setir nih ke seni. Oke. Baru deh, nah dari seni itu nggak gampang juga prosesnya karena memang nggak punya bakat kan. Jadi harus mulai dari nol. Itu butuh waktunya ya 10 tahun lebih. Men. Berarti otodidak. Tuh, denger Iya, tuh. otodidak. Heeh. Otodidak. Tuh, lu nggak ya bakat lu bisa ciptain dengan kerja keras. Iya, kerja keras. Jadi Jadi nggak ada tuh, gue tidak terlahir dengan bakat. enggak, itu nggak ada. Nggak itu. ada, nggak ada. Karena Bener tuh. punya bakat pun harus diasah dulu baru muncul Nah, bakatnya. bener tuh, bener. Wah. Ada isi. Jangankan bakat cantik aja tuh perlu diasah dulu bang. Skincare. Filter sih lebih bagus Enggak. sekarang. Filter itu kan cuma sebagai apa ya? Permanis. Di kamera doang. Kamera gitu. ya, kamera. Aslinya kan nggak ada yang tahu. Ya tapi kan ada istilah yang mengatakan itu beauty itu from inside, not from outside. Itu kayak salah satu merek Iya. gitu ya. Beauty inside, fresh outside. Gitu. Ayo, panggil saya sebagai endorse Anda. Nggak ada. Lu nggak beauty bang? Enggak sih. Beauty and the Beast. Iya, bisnis saya. Oh gitu ya. Kok kita ngaco ya? By the way. Genre apa nih biasanya yang dibawa? Yang di lukisan. Iya yang dilukis. Kalau sekarang lagi suka impress sama kebetulan belajar kontemporer karena lagi ada matkul kontemporer. Oh kalau impress tuh kayak gimana tuh jenisnya? Setelah impress gitu. Yang serius tuh bang, yang serius gitu. Oke saya. Kalau impress itu lebih ke aliran yang dia mengutamakan warna. Jadi kreativitasnya itu melebihi objek real. Kayak meja ini bisa digambar, dipindahkan ke kanvas itu misalnya warnanya beda, pencahayaannya kayak gitu. Nah kalau kontemporer itu melebihi lukisan pada umumnya. Maksudnya kayak kalau bukan pencinta abstrak, saya sebenarnya nggak terlalu suka abstrak. Itu pernah denger nggak sih ada seniman dia naruh pisang terus dilakban itu Iya. itu namanya kontemporer. Jadi kontemporer itu sejenis yang nggak masuk akal. Yes. Dalam tanda kutip pengen menaikkan kreativitasnya nggak terpaku pada lukisan. Lukisan atau benda atau Iya, objek apapun itu ya. Bang tau nggak bang nanti tolong dikasih icon buffering gitu ya. Otak gue lagi buffering memproses. Enggak, sebenarnya ya gue tangkap sih dikit tapi enggak. Oh, berarti iya sih gue pernah lihat sempat viral kan Iya. pisang terus dilakban gitu. Oh aja. yang gue lihat tuh yang naruh kaca di lantai itu. Iya bisa juga bahkan naruh kursi biasa. Habis itu di sampingnya ada kayak semacam foto hasil kursinya itu ya laku gitu. Jadi kontemporer itu nggak terbatas pada cat dan kanvas. Kanvas sih bener. Soalnya ada pernah teman saya bikin pameran tuh sendal jepit. Iya, waktu itu pameran juga gitu. Lagi buat pameran, terus di bawah lantai ada sendal jepit. Ya kayak gitu. memang itu contoh kontemporer. Seriusan? Serius. Iya, seriusan. Berarti kalau di masjid banyak dong? Iya makanya itu kontemporer. Oh gitu. Dia Enggak kan beneran. nih, gue punya satu objek yang bisa kita buat
kontemporer. Apa? Ntar Freddy ini masuk gini tembok kita Enggak lawan. dong. Iya. Horor. Iya. Bukan seni, horor. Iya. Gitu. Tapi kontemporer dia. Soalnya dia abstrak gimana gitu ya kan. Terus kalau Durga sendiri tuh biasanya untuk genre lukisannya tuh lebih ke apa nih? Horor gitu kan. Yang setahu gua gitu. Kan ada yang ngelukis horor atau ya kuntilanak segala macam, Iya. ada juga yang ngelukis benda-benda gitu kan. Ada yang Nah, kalau Durga ini senja-senja kemana? gitu. Senja, Kalau sekarang itu lagi suka soal ngeblend warna sih. bulan Jadi Maret. kan ada juga aliran pelukis dia ke abstrak tapi warnanya soft. Oke. Iya, jadi ada banyak jenis lagi. Nah, itu kalau saya sekarang lagi kayak gitu sama belajar coba bikin semi realis. Jadi dia semi realis tuh gimana? antara kartun sama nyata itu mirip. Kartun. Kayak Jadi karikatur mukanya gitu. kartun, hidungnya nyata gitu. Iya, hidungnya ditempel. Iya gitu ya kan. Enggak. Jadi Iya, maksudnya, sorry. Gue kayak orang bodoh banget jadi Iya. Bang. Saya juga nggak masuk ini otak saya. jadi contohnya gini, kalau animasi Yes. itu kan ada yang kayak 3D, jadi dia kayak manusia gitu. Tapi bukan manusia. Manusia tapi bukan Gambarnya. 3D object. Iya, objek 3D. Wah, kayaknya. Kayak kalau yang Ghazali itu kan ada karyanya. Itu kayak gambar muka, tapi dia dilukis gitu loh mukanya. Oh. Cuma nggak terlalu real gitu. Oh, Itu kalau namanya istilah semi-realis. 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 Oke. Jadi bisa dibilang mukanya itu kayak kartun tapi bisa dibentuk menjadi 3D gitu kalau seandainya kita visualkan. Oh, berarti kayak muka saya dong. Semi-realis kan kayak kartun ya kan. Tapi Terlalu realistis Bang. Bukan semi lagi, terlalu realistis. Obvious banget ya. Iya sih. Berarti Maafkan kayak saya. kalau karikatur gitu termasuk nggak sih atau beda? Beda lagi, karikatur ya karikatur. Oh beda ya. Tapi mirip, memang mirip. Cuma sedikit. Tapi aja. beda. Ya. Beda. Soalnya Banyak ya ternyata. banyak. kayak Banyak aliran sih. aliran kayak ya saya aliran sesat termasuk. Kepikiran sih gue bakal ngomong kayak gitu. Tapi janganlah. Jangan. Kita bahas yang benar-benar jangan sesat kita ya. Lu terlalu sesat nggak Iya. boleh. Nanti bisa dapat dolar kuning dari itu. Terus gue mau flashback dikit nih. Mau dijawab atau enggak? Masa kecilnya Durga ini tentang seni itu kayak gimana sih? Seni ya? Jadi contohnya nih, Durga dulu waktu umur berapa gitu, lihat seni itu seperti apa? Oh ya. Jadi dulu itu kebetulan tinggal di luar Bali. Itu tepatnya di Kota Malang. Oh di Malang. Iya, di Malang. di Malang. Itu kan di kaki gunung. Mm-mm. Kalau orang ya pedesaan kayak saya dulu, ya mana ngerti sih soal kayak seni-seni gitu kan. Nah waktu itu lihat TV tuh senang banget sama kartun. Sekarang juga senang sih. Itu senang banget sama kartun. Nah waktu ngelihat itu kayak imajinasi itu semakin naik gitu loh. Karena pertama suka membaca. Umur Dari 5 tahun kecil tuh itu. udah TK kan. Umur 5 tahun udah 5 tahun TK? TK, tapi nggak lulus sih langsung SD, jadi SD-nya umur 5 tahun. Wow, saya 5 tahun masih tipis di celana kayaknya. 5 tahun gue masih ngapain? Iya. Ya, jadi umur 5 tahun dia. tuh suka baca. Nah, kan ada buku kartun kan yang ada kartunnya. Kayak seneng banget. Jadi ya semenjak SD, lulus SD itu baca komik. Baca komik itu kayak, seru banget seadanya aku bisa gambar ini. Karena apa yang dari aku baca, itu bisa divisualkan. Nah, orang-orang kayak ngambil pesan tertentu kan dari Yes, nah, hasilnya kalau- kita gitu. Jadinya ya semenjak saat itu mulai belajar ngelukis walaupun hasilnya sih nggak bagus-bagus amat ya, sampai sekarang. Padahal bagus loh. Bang. Iya kan. Di kantor kita kan ada satu Ada, lukisannya dipajang juga. Dan aja. itu tuh kayak ada, kayaknya ya yang gue lihat setelah pameran kemarin. Itu lukisannya Durga tuh selalu ada wanitanya gitu. Iya betul, betul. Ciri betul. khas itu atau ada Atau gimana nih? Ya ini menarik juga. Kalau aku lagi buat yang semi realis tadi, itu memang suka ada objek wanita. Karena kalau kita belajar filsafat sih ya, itu kan Filsafat Ya, loh. kita belajar, iya, kita belajar. sedikit Gratis. sih ya. Jadi wanita itu kan sebuah ungkapan energi, makanya disebut sakti. Bahasa. Bahasa kalau misalnya Hindu sih ya. Yes. Kalau dari Hindu kan kita tahu
Trimurti itu ada saktinya. Sakti itu sebenarnya perwujudan energi. Yes. Energi. Makanya kenapa banyak pelukis itu jarang dia gambar laki-laki, pasti perempuan. Kalau pelukis perempuan gambar perempuan, pelukis laki-laki gambar laki-laki, karena wanita itu merupakan suatu energi. Iya, energi yang berbentuk subjek tadi. Jadi kayak subjeknya wanita, dia punya energi khusus, kenapa kita harus lihat wanita ini? Bandingkan sama laki-laki, kayak misalnya ini laki-laki gitu kayak iya biasa aja gitu laki-laki. Kalau perempuan tuh kayak gimana gitu. Energi positif, negatif. harus seimbang. Iya, gitu. yin dan yang, ya betul. Bumi dan langit. Oh, ternyata gitu. Aduh. Iya benar. Menarik sih. Kayak kita belajar filsafat. Tapi benar juga sih. Kebanyakan energi ya, ada energinya kalau lukisan yang perwujudan di dalam art itu ada perempuan kayak something different aja sih. Iya betul. Kalau ada lu mistis tuh. Makanya untung nggak ada yang kayak dan juga makanya saya panjangin rambut supaya ada lah sedikit unsur aura. femininnya, Unsur feminim. Iya. Makanya Mona Lisa itu kan salah satu lukisan yang paling mahal atau enggak? Aku nggak bisa nyebut bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya itu wanita yang memakai anting-anting mutiara, tahu? Itu kan juga mahal banget karyanya. Oh ya? Iya. Gue nggak tahu lukisan yang itu. Yang gue tahu yang gitu. Yang Scream itu ya. Scream. Iya itu contoh dari imperialisme gitu tadi. Impress. Impress. Kalau Gitu, nggak Kak. gitu punyanya Vincent van Gogh yang Ya itu impress juga. oh, itu impress juga ya termasuk. Jadi kayak itu dah contoh impress itu misalnya dia lihat pemandangan. Tapi dipindahkan objek ini ke kanvas itu bentuknya beda, melebihi dari objek aslinya. Gitu. Jadi objek asli itu cuma sebagai kayak visual dasar. Iya, visual visual dasar dikreasikan supaya ceritanya, kreativitasnya itu makin meningkat gitu. gitu ternyata. Memangnya beda kalau ngobrol Sama anak seni yang berbobot gitu. Iya, ada lah. Aduh saya insecure. Untuk anak seni ini kan biasanya kan banyak tuh ya anak seni itu biasanya mereka open commission lah, freelance itu segala. Nah, Durga sendiri ada kayak gitu nggak? Ada sih, tapi nggak terlalu aktif karena balik lagi waktunya udah habis untuk kuliah. Tapi di sela-sela waktu, misalnya di hari weekend itu ngambil open order atau enggak ikut pameran. Nah, Astungkara setiap ikut pameran emang laku, ada yang beli. Nah, kemarin tuh yang paling jauh sih baru di Indonesia sih ya, di Jakarta orangnya. Baru sampai Jakarta doang. Pernah ditawar nggak? Enggak sih. Bagus. Bahkan dikasih tip lebih dikit. Enggak ya. Berarti udah sering pameran? Lumayan. Udah berapa banyak nih? Sempet ngitung nggak? Enggak sih. Tapi ya nggak banyak banget kan mahasiswa baru. Baru masih maba. Maba ya. Masih maba. Wow. Di umur 20 tahun udah banyak ngelakuin apa-apa itu kayak gue amazed banget sih. Kayak 20 tahun gue kerja sih 20 tahun. Iya, gue ngapain nih? Semua kan punya pilihan sendiri gitu. Jadi ketawa loh, bebas loh. Maksud lu Fred ngapain? Ngeledekin gue. Kacau Fred ini. Dia sekedar info, Fred ini dia kru magang kita. Kru magang, oke. Kru magang, baru dia. Balik lagi ke Durga. Iya. Mungkin pernah nggak sih kepikiran kayak kan karena udah lama banget nih di seni murni kan, pernah nggak kepikiran kayak gue mau pindah deh ke seni digital gitu? Iya. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Nah dulu sebelum masuk ke ISI itu maunya masuk di kafe karena Desain komunikasi visual. karena kan yang waktu kecil itu yang pertama kali buat senangnya tuh ya komik atau enggak kartun. Tapi balik lagi, salah tak pikir lagi, mending belajar yang tradisional karena nanti konveksi ke digital tuh lebih gampang daripada digital ke tradisional. Nah terus beruntung sih itu masuk angkatan percobaan MBKM. Itu apa tuh? Mahasiswa Merdeka Belajar gitu. Jadi di situ tuh sekarang kurikulumnya dirombak total. Dari semester 3 kemarin udah dapat seni digital gitu. Jadi walaupun seni murni dapat seni digital. Oh dapat juga ya? Iya dapat. Jadi kemarin dia sempat lukis digital dan sekarang semester ini malah ada matkul khusus yang digital painting gitu. Makanya kalau mau pindah kayaknya enggak karena udah belajar digital juga itu dari seni murninya. Karena terbantu sama MBKM itu sendiri. Tapi kan tadi sempat bilang ya di jurusannya juga mempelajari tentang kayak matung kan juga seni murni kan. Iya. Jadi
Itu udah dipelajarin atau gimana? Nah kebetulan pas angkatan di tahun 2020 kemarin itu belum, karena waktu itu masih belum dirombak kan. Kalau sekarang udah dirombak jadi belajar gitu. Oh jadi setiap meskipun mata kuliahnya atau jurusannya ini, tapi tetap dapat gitu. Udah tetap dapat. Karena seni murni memang nggak terbatas pada lukisan sama patung. Kayak kontemporer tadi itu apa aja boleh lah gitu. Yang nggak masuk akal malah lebih dapat banyak apresiasi daripada kita hanya sekedar monoton dengan pakem yang banyak gitu. Terus Durga sendiri ini lebih senang di mana nih? Seni murni atau seni digital? Kalau bisa dua kenapa satu? Wah, rakus banget, rakus. Iya benar-benar. Itu kritik saya sih lebih tepatnya. Tapi Enggak. iya sih, benar juga sih. Iya sih, tapi ya zaman sekarang juga kan harus ngikutin zaman. Iya, betul. Perkembangan digital kan yang ya dibutuhkan banget. Jadi- Apalagi ada yang baru tuh. Oh iya deh, Ada yang baru kan, Gengs. NFT Iya. lah. Iya, segala betul, macam. betul. Sempat kaget gak sih dengar ada NFT kayak kejual? Atau Iya. Jadi yang NFTpedia ini kan waktu itu pas banget kayak lagi bingung, gabut gitu. Ngapain dia? Terus ternyata lihat waktu itu kerja sama bareng BMIC kan. Waktu udah masuk ke sini dia cuma ikut lomba, tapi ternyata banyak banget ilmu yang didapat tentang perjualan-jualan untuk para seniman itu. Ternyata mikirnya gini, loh ternyata prospek untuk anak seni itu banyak sebenarnya. Cuma Iya. kita saat itu mungkin belum membuka jalan selebar ini. Jadi waktu ternyata kejual juga makin kayak semangat. Itu dari kegabutan. Hai kamu gabut. banyak yang gabut ya. Kayak gue bang, gabutnya gue tuh bikin web gitu. Wah, itu keren. tuh. Saya gabut Gitu. tidur lagi. Tapi tergantung mood juga sih. Iya. biasanya. Apalagi ngelukis juga pakai mood gak sih? Iya, jadi harus pakai rasa. Kalau nggak pakai rasa tuh hancur kan. Oh. Bener tuh. Iya, gue juga ya apapun harus pakai rasa lah, karena paling tidak Apa? Freddy, lu ngapain Freddy? Dia gini nih anaknya nih, baru magang kamu. Ya tapi emang sih bener ya, karya seni itu ya emang harus ada rasa di dalamnya, karena orang pasti yang lihat itu ngerasa juga loh. Kalau Tentang rasa kan seni Yes. itu. iya sih. Karena ada rasanya makanya kejual. Gitu. Iya. Lebih bernilai gitu. Keren sih, keren. Tapi kembali lagi, berarti udah terjun di dunia NFT dong, dan udah ada terjual. Itu kayak awal-awal itu Memproses kayak NFT, apalagi Ghazali itu kan. Iya, betul. Itu seni kalau dibilang sama siapa ya waktu ini bilang itu fotografi, seni fotografi makanya untuk Ghazali itu kan. Pernah nggak sih aspek gue mau juga deh buat selfie gitu? Jadi waktu itu kan dengar si Ghazali ini, kaget. Tapi yang sebenarnya menarik itu bukan kita untuk pindah jurusan. Misalnya kayak, karena dia selfie kita harus rajin selfie nih. Bukan, justru semangat yang bisa diambil dari si Ghazali ini konsistennya dia, kerja kerasnya dia gitu. Kayak misalnya nih, gara-gara lihat dia, semangatnya itu bukan, ayo semangat selfie, tapi kebetulan udah ketemu si NFTpedia ini juga, jadi mikir, aku harus semangat lagi, harus konsisten, kerja keras untuk selalu ngelukis. Jadi ketika termotivasinya itu kerja kerasnya dia, konsistennya dia. Nih gak nyadar juga ternyata chatnya masih ada. Karena baru lukis tadi. Gitu. Sebelum kesini lukis dulu kan. Jadi itu ngelukis gabut atau tugas atau gimana tuh? Keduanya. Gabut yang Ada tugas ya? Ada tugas gitu. Jadi tugas kegabutan. Jadi setelah itu mikir kayak seandainya dapat keberuntungan kayak si Ghazali ini di NFTpedia, siapa tahu lebih cepat dapat. Kan dia kalau Ghazali ini kita tahu nunggunya sampai 5 tahun. Kalau mungkin aku karena udah rajin, udah kerja keras, terus udah ketemu platformnya NFTpedia nih, siapa tahu 5 bulan gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu. Amin. Laki ya sekarang gitu ya. Amin ya. Kadang suka lupa agama. Jangan dong, jangan. Enggak, maksudnya karena di sini kayak apalagi rumah gue banyakan muslim gitu kan. Jadi kadang amin gitu. Tapi tetap
kita Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka apapun Indonesia. agamanya Tuhannya tetap satu. Yes. Itu dia. Multi agama. Multi agama. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi di bio-nya Durga udah apa tadi? Tuhanku satu. Yes, Atas gitu, izinnya aku menyebutnya dengan banyak nama gitu. Gitu. Itu Karena inspire. kayak kita nggak perlu lah kayak menghujat suatu agama tertentu karena perbedaan. Kayak yang penting kan satu, semua agama bahasanya cinta kasih. Yes. Tuhannya betul. satu. Iya. Semuanya gitu. Ya lagian ngapain sih ributin agama, kan itu hubungan vertikal antara pribadi sama Tuhan ya. Iya, privasi lah. Jadi mau orang tahu atau enggak ya udah sih sebenarnya. Nggak ada yang perlu dihujat. Orang bener aja. Meskipun Tiba-tiba gini-gini, hijau gitu ya. meskipun gini-gini gue ingat Tuhan bang, Iya, gitu. iya sih. Cuma caranya berbeda. Iya. Gitu. Ngerti, saya juga. Ina aku ketawa dia lah ini kayak ibaratnya saya itu gimana gitu. Enggak. Enggak. Ntar orang nonton Enggak. pikirnya bener lagi. Padahal Bener. enggak dong. Enggak dong. Saya tuh taat saya. Iya. Enggak, Mantap, maksudnya mantap. enggak taat banget lah. Hmm. Ada lah. Oke mungkin Baiklah. Durga ini kan udah tahu NFT. Mm-mm. Pertama kalinya tuh pernah nggak sih sebelum kenal NFTpedia itu kayak tiba searching sendiri tentang NFT gitu? Mm-mm. Itu pernah nggak? Kalau waktu itu karena nggak tahu jenisnya soal token digital, itu baru tahu soal kripto. Nah, Gitu. yang NFT apa ya? Yang NFT itu baru tahu 1 hari sebelum kesini. Karena kan harus ngecek dulu ini lomba Iya. apa, yang kayak gitu-gitu. Oke. Waktu itu nggak ngerti sih sebenarnya. Karena dunia baru kan, dunia baru nggak mungkin langsung ngerti. Nah, waktu dijelaskan kesini itu kan sempat 2 kali dijelasin. Saat itu baru ngerti. Gitu. Ternyata prospek NFT ini gede banget. Gede. Tapi sebelumnya udah tahu nggak tentang NFT atau token atau Tahu, apa? Udah tahu gitu. tahu. Tapi nggak pernah tertarik untuk terjun karena saat itu belum mikir prospek untuk seni itu apa di situ. Yes. Gitu. Karena belum ada kan waktu itu. Iya. Terus sekarang setelah tahu gimana nih? Penting nggak sih untuk mahasiswa lain juga? Misalnya kan ada matkul NFT gitu, Iya. matkul kripto. Gitu. Iya, karena kan Mungkin kita, bisa di-spill sama Ah. rektor ya. kita kan kemarin sempat ngobrol sama guru. Mm-mm. Guru juga, dan ya dia katanya lagi Dia mau ini, buat pameran NFT Pameran tingkat NFT. sekolahnya di di sekolah, dan ya bagus juga sih yang dibilang, ya nggak menepik kemungkinan ya dunia bakalan digital. Ya, Iya. maksudnya tetap ada konvensional, tradisional segala macam, tapi semua digital masalahnya. Pasti digitalisasi semuanya. Waktu itu tertarik banget kan. Nah, pas waktu pameran disuruh bawa teman-teman itu langsung borong dan mereka kayak tertarik gitu. Ini gimana sih ke depannya untuk seni, apakah beneran? Karena yang jadi pertanyaan para seniman itu, apalagi seniman konvensional kayak Yes. kita tuh, jualnya nih gimana kalau kita nggak punya relasi yang besar? Di mana cari relasi itu gitu. Akhirnya semangat lah aku untuk bilang sini buat NFT aja, dan terus ternyata teman-teman kayak oh iya tertarik. Akhirnya waktu tak lihat itu followernya NFT itu ya puluhan dari teman-teman ini sih pasti follow. Karena kita kayak mahasiswa tuh juga udah mulai sadar kita nggak bisa lepas dari digital. Mau sekonvensional apapun Anda gitu. Berarti Tetap nanti harus digital. mumpung Durga juga BEM nanti bisa buat UKM gitu. NFT. UKM NFT. NFT ya. Ya siap. Oh iya, kan sebenarnya banyak juga UKM yang di seluruh kampus itu mulai buka open untuk yang berjeniskan token digital. Oke, nanti kalau perlu narasumber bisa klik link di bawah sini. Ada. Ada Mbak ini. Iya. Bisa. Kakak. Gampang lah itu. Nanti Kakak. kita negonya di belakang. Berarti penting gitu ya Penting untuk banget. mahasiswa tahu gitu. Ya gitu, ya dunia kembali lagi dunia moving fast, cepet banget. Bahkan teman-temanku itu banyak yang tahu NFT sebelum si NFTpedia ini launching. Gitu. Jadi waktu NFTpedia launching kayak mereka, "Dur ini gimana caranya biar gini, cara update gini gitu." Iya. Kayak Banyak gitu. sih waktu itu Bang datang sini rombongan anak isi banyak banget Bang. Gua sampai ngasih kuliah gitu. Iya, langsung ada papannya. Kayak study tour gitu ya. Anak-anak SD. Kayak ngejelasin kayak jadi dosen tamu gitu. Ini caranya. Udah ada bakat kan, tinggal langsung lebarin sayap. Tinggal lebarin saya aja.
Tadi gue mau nanya, tapi gue lupa. Apa? Oh, yang kalau boleh tahu nih, paling mahal kejual tuh lukisannya tuh berapa? Murah sih ya kemarin, yang paling mahal 3,5. 3,5 juta? Iya, karena baru. Jadi di sini basicnya itu kalau di seniman, semakin banyak ikut pameran, baru harga itu juga boleh naik. Kalau misalnya kita jarang ikut pameran, harga tuh harus dirintis dari bawah, kayak naik tangga gitu. Jadi berarti harus ada portofolionya dulu gitu? Iya. Bilang kasarnya. Iya, jadi bahkan kalau karya nih, karya itu bakal dinilai lebih kalau dia banyak banget ikut pameran. Gitu. Makanya sering ikut pameran juga untuk punya si karya itu nilai gitu. Ada portofolionya juga, Iya, supaya menaikkan itu ya gitu ya. Berarti kalau ikut pameran tuh bayar nggak sih kalau misalnya untuk mahasiswa sendiri? Kalau misalnya pameran itu dari kita enggak. Tapi kalau ikut pameran lain biasanya nggak bayar karena pasti kerjasama sih. Jadi kayak misalnya ada komunitas ini sama ini, terus ngajak ini untuk kerjasama, dan akhirnya ya gratis karena dilakuin bersama-sama. Kayak gitu. Tapi gue baru ingat Apa? tadi. Kok lambat ya otak saya loading ya. Enggak. Berarti sekarang dunianya seperti itu kan, digital, dan Durga masih main konvensional juga, ngelukis. Pertanyaannya dari orang tua nih. Karena kan kalau zaman gue dulu apa? Nggak apa-apa. Tahun berapa sih, Kak? 2001. Oh iya, belum dong. Masa? Enggak. Adalah intinya lama. Kalau gue dulu orang kayak seni itu nggak menjanjikan. Malahan orang tua gue dulu itu ya nggak Ngapain sih ya, kalau sana gitu. ngapain lu mending jadi PNS. Apalagi tadi Durga bilang itu keluarga kebanyakan wira swasta. Nah gitu-gitu. Jadi dengan udah ambil jurusan filsafat dan ngambil seni lagi, itu sorry kayak orang tua dukung atau gimana nih? Karena atau kan, kayak sinetron Indosiar, kamu nggak boleh masuk ke sana. Tidak gitu. tidak. Apalagi kan dengan dunia digital sekarang. Iya. Menurut Durga menjanjikan nggak untuk seorang seniman itu let's say we say kayak kaya atau menghasilkan lah dengan orang yang bilang itu mapan. Menurut Durga itu kayak gimana? Kalau yang pertama, apakah diizinkan apa enggak di seni? Itu ya Astungkara ketemu sama dilahirkan dalam keluarga yang sangat mendukung passion anaknya. Jadi sebelumnya waktu mau kuliah tuh habis lulus kan SMA, gak tahu nih mau kemana. Karena kita kepikirannya tuh kayak macam-macam. Justru sebenarnya mau masuk psikolog. Terus nggak jadi karena bapaknya tuh bilang coba cari ilmunya psikolog itu apa? Ya filsafat gitu. Masuk aja ke filsafat, nanti kamu belajar semua ilmu dah gitu. Terus akhirnya setuju sama bapak, sama ibu juga. Nah di pertengahan kuliah itu kayak seneng sama filsafat, tapi karena hanya belajar sebentar ke kampusnya ya, ke kampusnya itu belajar sebentar, mikir pengen kuliah lagi, sekalian nambahin ilmu, terus kayak mempersingkat aja, kalau bisa langsung 2 gelar dalam satu waktu tuh kenapa enggak? Wah, otak saya berarti gara-gara corona dia dapat double degree. Iya, jadi itu pas banget emang awal-awal corona kan, apalagi itu nggak ada kerjaan, semua aktivitas dihentikan. Pengen, nah waktu itu bilang ke ibu dulu diizinin atau enggak, ya ibu langsung gas aja. Kalau gas lah, masuk aja sana belajar masa nggak dikasih. Iya, abis itu kalau bapak itu diskusi sama bapak juga, Pak, kalau masuk seni baiknya yang mana nih, seni murni atau digitalnya di kafe itu maksudnya. Bapak bilang ambil aja seni murni, nanti kalau misalnya kamu mau pindah nih ke digital, kamu udah ada skillnya gitu. Kayak ilustrator itu kan bagusnya kalau udah punya basic gambar gitu. Dan akhirnya oke, tapi dengan syarat kamu nanti abis lulus ini kerja ya gitu. Karena udah ngabisin duit untuk kuliah 2 gitu. Aku aja pribadi kayak oke Pak, nanti abis kuliah ini aku kerja dulu, tapi dengan syarat abis kerja aku dikasih langsung S2 gitu. Wow. Mau lanjut dia, S2 nih. Nggak capek ya? Nggak capek ya? Enggak. Katanya nggak berasa kayak saya.
SD 6 Ngebuk tahun, aja sih. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, double degree, 5 lagi 5 lah. Itu berapa? 17 tahun. 17. Biasanya 17 tuh udah gini, Bang. Anak satu. Temen gua. Iya benar-benar. Iya Ada betul. yang 2 lagi. Itu. Temen Apalagi kan corona. banyak gitu kan corona ini iya. kayak tiba-tiba kok ada bunting gitu. Iya, makanya kayak ada yang gue liat di meme-meme gitu. Kan gara-gara corona nih, kan. Wah, sekolah ini di online. Iya. Pas offline Loh, kok semua berkurang. udah pada nikah. Iya, Udah pada nikah. Ha-ha. Wih, 17 tahun belajar. Karena di keluarganya aku tuh kebetulan kita mementingkan pendidikan gitu. Karena kalau orang tuanya itu dulu mungkin enggak sampai tinggi-tinggi lah pendidikannya. Nah, nggak pengen anaknya itu pendidikannya kurang. Karena kita tahu yang menentukan kita hebat itu bukan degree-nya tadi sih sebenarnya. Tapi apa sih yang kita dapat di waktu kuliah itu yang nggak semua orang bisa dapat. Ya privilege juga sih kalau Iya kita sih. masuk kampus kayak gitu. Makanya Berarti degree-nya ini bonus. Iya, bonus ya. bahkan bonus ya. bahkan aku tahu apa titulku saat lulus nanti itu baru semester 4 kemarin. Karena emang gak nyari degree kan, kayak balik lagi Iya, kalau senang nyari ini gitu. kan SSN kan? Seneng, iya. SSN kan? Iya SSN. Abis itu SSN. kalau yang satunya SPIL Sarjana seni. Oh. SS, lu baru tahu kan? Lu hampir SSN tapi nggak jadi. Kan maklum lah, Bang. Gua nggak nyampe S. Iya. Nyampe D doang. SSN. Hmm. Dan itu sih. Nah, S2 mikir S2-nya di Indonesia atau mau di luar nih? Kan biasa seperti itu tuh, kayak S1-nya di Indonesia. Udah lah, S2-nya keluar. Mau kalau dapat rezeki di luar, tapi kalaupun nggak rezekinya di luar, di mana aja bisa. Mau di Jember mau gitu kayak. Gak masalah juga Oh, iya, sih iya. gitu. Iya, iya. Karena kita nggak boleh ngejudge by its cover kan. Cover sih Iya. dia situ. Ready dengar. Kita agak dia. Berarti ngeri sih, belajar terus belajar. Berarti suka belajar pas. Iya, dari kecil juga membaca ya kan. Iya. Kayak heran Nggak aja. capek belajar. Iya. Nggak tahu ya, capek-capek tapi seneng. Jadi gimana dong? Soalnya hal yang gue seneng nggak ada di universitas. Gimana dong? Ya karena balik lagi aku juga punya teman suksesnya itu nggak dengan cara dia kuliah gitu. Ada teman yang merasa nggak cocok dengan sistem di perkuliahan, dia buat usahanya sendiri, mau ngapain gitu. Jadi lebih ke sadar sama diri masing-masing. Paham lah mau ngapain diri ini Iya, gitu. iya. Ya itu sih sebenarnya harus kenalin diri dulu lah baru ngelakuin sesuatu. Makanya kan banyak orang yang menyesal akhirnya kayak saya. Ikut. Menyesal. Kayak saya gitu Udah. menyesal. Jangan Banyak- diungkit-ungkit. Masa lalu. Gak apa-apa, saya menangis ya supaya ratingnya bagus. Nggak ada. Air mata buaya nggak bisa. Nggak bisa. supaya viral gitu ya kan. Jadi nangis gitu. Ntar Pernah gue ambilin bau. ada back Gua sound-nya. colokin. Iya. Back sound Jadi ini. ntar bikin Azab. clickbait gitu-gitu kan. Seorang lelaki viral. Nggak ada. Iya, iya. Nggak ada. Tapi by the way, menarik sih ini. Menarik banyak banget yang bisa digali sih dari Durga ini. Kayak BTW, Bang tahu nggak kalau Durga itu sebenarnya salah satu nama Dewi atau betara-betara gitu. tuh. Nah itu kemarin saya kan dibilang nih dari ada temen namanya dari bagian marketing juga kan yang hubungin Durga. Aku tanya siapa yang bintang tamunya nanti? Durga. Oh iya, laki bukan cewek. Iya. Kaget. Tapi dan baru dijelasin juga tadi Durga itu apa? Itu salah satu nama dewa-dewi. Dewi Nah, gitu ya. Di Hindu. Iya. Hindu gak sih? Iya, dan kayak nice aja sih dan sekarang ngobrol dengan Durga sendiri yang kayak ya iya sih. Udah sesuai sih kayak namanya, isinya. Tapi tahu nggak Durga itu Dewi apa? Enggak. Kasih tahu Durga. Mau yang versi mana nih? India atau Bali? Keduanya. Kalau bisa dua kenapa satu? Oh iya dia kan. Iya. Kalau bisa dua kenapa satu? Betul. Tapi indahnya sama ini ya. Jadi kalau misalnya kita ambil sejarahnya itu, dasarnya kan itu kan muncul dari India. Nah di India si Dewi Durga ini
salah satu sakti tadi. Salah satu sakti tadi. Kalau di Hindu itu kan walaupun Tuhannya satu, mereka ini punya banyak nama. Banyak nama sesuai dengan fungsi. Nah, fungsi diciptakannya Dewi Durga itu sebagai ibu alam semesta. Ibu Alam semesta. alam Jadi biasanya itu digambarkan sebagai sosok wanita seperti prajurit, tangguh. Athena nggak sih? Iya, mirip. Mirip. Jadi beliau ini biasanya ya dikaitkan dengan unsur feminitas, feminim gitu. Feminitas gitu. Terus kalau kan kita tahu kalau misalnya dari budaya A ke budaya B itu biasanya mengalami sedikit transisi kayak adaptasi. Iya. Kontemplasi apalah istilahnya. Adaptasi. Enggak ada bahasa lebih kerennya. Oh gitu. Ya, jadi kayak percampuran budaya gitu. Nah, salah satu wujudnya dari Dewi Durga itu dikatakan menyeramkan karena perang kan. Oh, oke. Perang misalnya melawan raksasa atau raksasa itu simbol sebagai ketidakbenaran. Ya, di sini yang diambil hanya wujud itu tadi. Makanya kalau kakak tahu Rangda kan? Rangda ya. Rangda itu Ada sih. yang di pameran waktu itu yang. Oh iya. Iya, nah. Ada isi juga. Iya. Iya, nah Rangda itu salah satu wujud yang digambarkan dengan sosok sangat sakral, sangat seram, karena memang di wujudnya itu dikeluarkan saat tertentu aja, kayak cawan narang misalnya gitu. Nah yang diambil itu Bali. Nah sebenarnya kalau di India normal-normal aja nama Durga gitu, karena pasti pasaran banget lah nama. Kayak misalnya sama namanya Siti Fatimah gitu, ya terkenal itulah Durga di sana. Sitinya gitu ya. Nah kalau misalnya di Bali itu nama yang sangat bukan aneh ya, sangat serius orang ini pakai gini gitu. Iya sih, makanya sempat dengar juga dan Durga dan kayak wanita gitu. Langsung terlintas kayak apa nggak berat nama ini? Iya loh, bener loh. Durga Laksmi lagi kan, ada Laksminya Dua. Dua Dewi. Kalau ada Saraswati gila kayaknya. Gila. Nah, makanya kayak semua. nggak berat tuh bawa nama tapi Iya, kayak balik lagi ya, nama pemberian orang tua tuh kan doa. iya sih. Walaupun Amin, berat iya. tuh entah kenapa ya Iya, bisa iya. ke jalan aja gitu. Tapi ya nama dan isinya sepadan sih. Sekarang Sekarang deh. yang tadi menjelaskan itu kayak filsafat banget sih, kayak gue berimajinasi. Kan sangat filsafat banget ya. Iya, gue di India tadi mau India, gue di India. Wah, Langsung kepikiran Sungai Gangga. Iya benar. wah, menarik sih. Berarti lulus tahun kapan nih? Kalau misalnya yang di Unhi tahun depan ini Tahun udah depan. lulus. Yakin tahun depan? Astunggal. Bella, Siapa tahu bisa lebih cepat, Bang. Siapa tahu bisa lebih cepat. Nggak ada percepatan masalahnya. Oh, nggak ada percepatan. Oh, nggak ada percepatan. Yang percepatan Iya sih. karena muridnya sedikit. Kalau sedikit kan rawan gitu kalau ada percepatan. Makin dikit. Ya kan siapa tahu 3,5 tahun gitu kan bisa. Tapi kan juga ya percepatan dengan jurusan filsafat dan seni murni tuh apa yang mau dicepetin? Banyak loh yang dipelajarin itu. Ya kan gue cuma nanya, Bang. Nggak ada maksud apa-apa gitu. Kamu nggak bisa kayak gitu. Nggak ada maksud gue. Cuma nanya. Pure cuma nanya gitu. Iya. Padahal pengennya gitu sih keduanya. Tuh kan? Tapi nggak ada gitu sayangnya. Emang Kalau nggak bisa ada. cepet ngapain namanya? Iya. Kalau bisa, ya betul. Iya kan? Mau minta apa? Ayo. Lupa juga. Pengen ke pernikahan. Enggak. Masih muda kan, masih umur 20. Iya. Iya masih panjang, masih lama lah. Kakak ada nikah? Kebetulan. Iya sih. OTW anak Iya. satu. Oh. Jangan dulu Dela, jangan di-spill dulu. Kenapa? Ntar saya dipanggil om-om lagi. Enggak lah. Karena kebanyakan dari kemarin-kemarin ini nih, tamu-tamunya kan ya nggak ada yang seumuran sama saya masalahnya. Masa? Nggak Oh iya, ada. nggak ada. Nggak ada. Nanti kita undang Bang Amril ya. Kan lebih. Oh iya, bisa. Itu dia. Supaya ada, anak muda terus. Iya. Gitu. Yang apa nih? Yang sedikit tua tapi berjiwa muda kan Iya. juga bisa kita undang. Maksudnya kalau kayak gini kan Dipanggil orang di depan. Gibahnya di depannya Bang, Iya, bukan di belakang. di belakang. Gitu.
Kalau di belakang kakak Freddy boleh. Iya, kalau Freddy mah sering saya gibahin. Di depannya lagi juga. Oke, berarti target lulus tahun depan. Langsung karya yang Abis itu mau kemana? Langsung S2 atau kerja dulu? Kerja dulu. kerja dulu. Kerja Lah. dulu. Karena sebelum S2 kan harus ada modal lagi, balik lagi. Iya sih. Ini sempat beasiswa gitu. Iya, walaupun beasiswa, tapi beasiswa setauku nggak pernah nge-cover sampai full sih. Jadi makanya banyak mahasiswa tuh sambil punya sampingan kerja. Nah, aku pengennya nanti waktu kuliah itu nggak terganggu dengan kerja. Karena kalau kita belajar itu sebaiknya nggak otak itu nggak tercampur sama cari uang gitu. Iya sih. Kalau misalnya kita lagi beruntung jual karya dapat uang tuh bonus, tapi kalau sambil kerja biasanya nggak fokus nanti Iya sih, keduanya benar sih. gitu. Apalagi kalau udah keenakan kerja, Iya, dapet tiba-tiba uang, berhenti gitu. udah nggak mau S2 gitu. Udah Capek gitu. Udah punya duit ya kan. Apalagi kalau udah nemu jodoh gitu. Wah. Wih, OTW. Udah Udah, lupa ngapain S2? segalanya. Lupa. Enggak, ya kan, tadi. By the way, banyak banget ini udah di ini. Terima kasih. Iya, Terima sama-sama. kasih. Kayak Kita jadi tahu sih filsafat itu ternyata beda dengan sastrawan. sastrawan. Gue sih terutama, gue sih terutama. Jauh deh lah. Kan gua nggak tahu, Bang. Jurusan bahasa dia. Filsafat mah ya Lebih ke arah meneliti sih. meneliti. Oh iya benar. Meneliti. Meneliti. Jadi Terus nanti kerjanya jadi peneliti Enggak. atau mau gimana? Sebenarnya filsafat sama seni itu kan stigmanya nggak bakal jadi orang sukses. Kayak kalau kita udah filsafat, nggak kan mungkin Tapi orang biasanya sukses ada gitu. kan, menurut filsafat terkenal. filsafat itu bisa jadi dosen. Iya, jadi cangkupan yang pertama pasti kalau filsafat dosen. Tapi kalau misalnya kita terjun ke pariwisata jadi guide tour pasti lebih bagus lagi iya kalau sih. filsafat. Karena pertanyaan tamu-tamu itu kan yang macam-macam, ada yang berbobot banget gitu biar kita bisa jawab. Iya. Kalau Ada yang berbobot banget, ada yang nggak berbobot. Iya, kayak saya tanya. enggak juga udah berbobot. Nah, terus kalau misalnya seni tadi sebenarnya nggak benar juga karena banyak seniman yang kaya-kaya kan. Iya. Kalau mereka itu pertama harus ngerti target pasar mereka, terus tahu style mereka apa, caranya menarasikan, pasti kaya. Kayak kemarin nih Bang, sebelum podcast sama Durga kan gue sempat belajar seni lah dikit. Ada satu seniman kayak Nasirun kalau nggak salah. Yes, Yurun. Bukan. Ada Nasirun itu sampai kayak jual di rumahnya tuh udah kayak galeri gitu loh. Dan dia sampai punya surat-surat dari ya pelukis terkenal itu. Dan dia juga salah satu bisa dianggap seniman miliarder lah gitu. Jadi kan banyak juga kan, apalagi prospek ke depan tuh kayak ya orang Bali itu kan emang menjual seni gitu kan untuk orang luar. Jadi kayaknya luas banget sih. Saya seniman yang Belajar Bang. iya sih. Dan ini seperti yang Durga bilang tadi. Belajar filsafat. Saya nggak fokus. Saya Iya nggak sih. fokus. Apalagi nanti mau ada bayi ya. Iya, nggak fokus sama mageran. Nah, jadi udahlah. Jadi begini aja lah saya dulu ini. Yang penting jadi manusia dulu Nah, aja. bener. Tapi kadang saya jadi jadi cosplay ini pohon pisang. Oh, Iyalah. Iya, pohon pisang. Cosplay. Gini aja. Emang agak tidak berbobot sih. Iya. Jadi ya gimana? passionnya orang beda-beda kan ya. Mohon dimaklumi. Nggak, dia dimasukin ke podcast saya itu cuma biar seru aja gitu. Mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Sebenarnya saya nggak ada isinya. Kak Freddy, kamu jangan ketawa. Oke, mungkin udah. Bah, Lama. Berapa ya? seru sih. Maksudnya Nggak ngomong kerasa sama sih Iya, ya. ngomong sama Durga ini seru banget karena banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang insight-nya juga yang dari bahasa filsafat, dari bahasa seni. Bahasa India India. Enggak bisa Nggak ada ini. Nggak. Durga nggak ada ini. Jangan deh lah. Oke, by the way, the last 20 tahun. 20 tahun. Coba dong kayak supaya ada isinya lah ini. Bilang ke orang penonton inilah kayak tips and triknya Durga ini untuk jadi Durga yang seperti sekarang ini apa gitu. Bisa taekwondo, bisa Iya, seni, seni. segala macam, ngatur waktu. Oke, thank you. Jadi kalau tips dari saya pribadi, apa sih yang harus dilakukan untuk kita ini manusia pasti punya tujuan. Sebenarnya hal yang paling dasar sebelum kita milih mau
fokus di mana, fokus apa, itu harus paham sama diri sendiri. Jadi saran aku pribadi, tolong pahami diri Anda gitu. Seni memahami itu sangat penting karena nanti biar tahu kebutuhannya apa dan nggak hanya soal keinginan. Kalau kita butuhnya ini, kita bakal fokus di sini. Kalau misalnya kita udah terpenuhi kebutuhan, pasti keinginan itu langsung terpenuhi. Gitu. Jadi dasarnya Anak gitu 20 tahun ya ngomong. Iya. Gengs. Ini inspired loh, asli. Iya, yang ngomong anak 20 tahun, sementara mungkin anak 20 tahun yang lain lagi komen di Twitter segala macam, Iya. komen lah, kasih hashtag Asia. atau enggak gitu, main yuk gitu. Hashtag main yuk gitu. Apa sih itu? Enggak tahu. Iya, udah lah. Biasanya kan ada gitu di Twitter. Gak usah Jadi dengerin. daripada kayak kan biasa tuh kan perang komen gitu, Ah, komennya iya. macam-macam. Ya, jadi Sebelum komen belajar filsafat dulu. jadi netizen yang bagus juga lah, jadi netizen yang bagus. Itu aja sih. Itu aja. Bermanfaat banget Durga. Thank you. Thank you. Thank you udah datang. Thank you. Thank you banget dan see you. Bye.